Ya, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang alat-alat optik. Ini uh, video edisi revisi ya, perbaikan-perbaikan. Tapi tujuannya tetap untuk menjelaskan tentang alat-alat optik yang digunakan untuk memperjelas penglihatan. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, pembahasan kali ini yang kita akan kupas dan kita bahas yaitu mata dan kacamata. Oke, alat optik itu yaitu alat untuk memperjelas penglihatan atau alat bantu untuk memperjelas penglihatan seseorang ya ketika mengamati objek yang uh, kecil maupun yang relik supaya penjelasan supaya hasil pengamatannya lebih bagus lagi. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, ini cacat mata, ini hubungannya nanti dengan kacamata ya. Nah, ini mata normal ya. Jadi mata itu terdiri dari mata normal, kemudian cacat mata ya. Nah, mata normal, nah ini daerah daerah penglihatannya seperti ini. Ya. Ini saya batasi seperti ini. Nah, ya. Nah, untuk mata normal, penglihatannya ini berupa bukan garis ya, bukan garis, tapi daerah penglihatannya seperti ini. Ya, jadi dibatasi dari mulai 25 cm sampai tahingga ya. Nah, maksudnya itu bergantung pada objeknya. Awas ini penglihatan itu bukan berupa garis, tapi ini daerah ya. Daerah ya. Nah, diberi ilustrasi seperti garis. Nah, ini tangga itu bisa saja 2 meter. Tangga itu bisa saja misalkan 10 meter, bergantung objek yang diamati. Nah, ketika kita membaca buku itu tangganya bisa saja sampai 2 meter, bisa 3 meter, bisa 10 meter. Ini dari daerah penglihatan ya. Nah, kita bisa melihat matahari. Itu kan jauh tangga, ribuan kilometer. Ya. Nah, itu berarti batasannya jauh. Ya. Batasannya jauh, jadi penglihatannya seperti ini. Diilustrasikan daerahnya seperti ini, 25 cm sampai tahingga begitu. Nah, orang ini tidak perlu pakai alat bantu ya, karena udah normal. Jadi kecuali kacamata yang misalkan untuk apa jalan-jalan di terik matahari misalnya, itu redup ya, pakai kacamata hitam. Tapi kalau malam hari kalau pakai kacamata ya kacamata hitam itu enggak itu ya enggak bagus lah gitu ya karena penglihatan akan hitam semua ya. Lanjut. Nah sekarang yang kedua itu cacat mata miop, lambun jauh, artinya dia tidak bisa melihat objek-objek jauh seperti orang normal ya. Orang normal bisa membaca misalkan sejauh 20 meter. Nah, untuk lambun jauh tidak bisa gitu, tidak bisa melihat atau tidak bisa membaca seperti orang normal tadi. Oke. Nah, ini daerah penglihatannya. Jadi, daerah penglihatannya itu kurang dari 25 dan kurang dari tahingga. Nah, maksudnya kurang dari tahingga itu gini, yang seperti yang tadi. Mata normal bisa melihat bulan ya. Itu kok jauh tahingga. Nah, untuk mata yang tidak normal tidak bisa ya. Baru-baru lihat bulan, tapi lihat objek-objek yang jaraknya eh, 20 meter saja atau 30 meter saja itu sudah tidak bisa melihat dengan normal. Nah, orang ini harus pakai eh, kacamata, yaitu kacamata eh, negatif ya. Nah, artinya apa nih? Untuk mata normal, semua objek yang dilihat, yang dibentuk oleh mata, lensa matanya, itu jatuh di retina. Ya. Di retina itu berarti seperti layar. Nah, nanti respon akan diterima oleh eh, retina dan di retina itu ada eh, apa saraf sensorik. Nah kemudian dibawa eh, ke otak ya, kemudian diproses oleh cerebrum ya, proses dan nanti orang itu akan
melihat objek yang dilihat itu ya. Nah, sedangkan untuk mata yang miop, objek yang dilihat itu bayangannya yang dibentuk oleh lensa mata jatuhnya di depan retina. Jadi nanti saraf sensorik yang ada di retina tidak mensensor, ya, tidak menerima pesan, sehingga orang itu tidak bisa ngomong apa-apa. Kenapa? Karena eh, objek yang dilihat bayangannya tidak jatuh di retina gitu, jadi tidak bisa ditransfer ke otak gitu, ya, oleh saraf motorik gitu ya. Maka orang itu tidak akan bisa berbicara, tidak bisa nyebut oh itu A, oh itu B gitu ya. Nah ini harus ditolong. Nah, ini lensanya lensa negatif ya. Nah, setelah pakai lensa negatif atau kacamata negatif, maka penglihatan seperti orang normal ya. Ya, dia bisa baca dengan normal, kemudian dia bisa melihat jauh dengan normal juga. Nah, tapi ini pakai lensa negatif. Nah, kemudian cacat mata yang ketiga, kedua ya, bukan ketiga ya, kedua ya, rambut dekat, hipermetrop. Nah, ini kelebihan. Nah, dia tidak bisa melihat objek-objek dekat, tapi hanya bisa lihat benda-benda jauh atau objek jauh. Nah, penglihatannya seperti ini. Ya. Ya. Titik dekatnya, ya, seperti ini. Nah, ini harus dibantu. Ini titik dekatnya lebih dari 25. Ini kalau untuk miop itu kalau untuk miop itu bacanya lebih dekat kalau baca ya. Kalau untuk hipermetrop bacanya lebih jauh gitu ya. Oke. Lebih jauh dijauhkan kan dari matanya gitu ya. 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 Kemudian titik jauhnya itu melebihi orang yang miop kalau atau yang normal ya. Kalau orang normal hanya bisa melihat 20 kilometer, ini orang yang rabun dekat itu lebih dari 20 kilometer gitu. Untuk objek yang sama gitu ya. Nah, ya. Untuk objek yang sama itu melebihi orang normal. Nah, nah ini harus dibantu oleh lensa positif ya. Sehingga nanti penglihatannya kembali normal seperti mata yang normal gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir itu cacat mata tua. Nah, cacat mata tua itu seperti ini, ya. Nah, penglihatannya justru kurang dari 25, itu kurang dari tahinga ya. Jadi ini harus pakai kacamata bifoka atau dua fokus ya. Fokus itu berarti negatif dan positif seperti ini ya. Lensa positif untuk melihat jauh, lensa negatif untuk melihat dekat ya. Jadi nanti ada double di kacamatanya double. Atas untuk melihat jauh, bawah untuk melihat dekat ya. Ya. Nah, nanti penglihatannya seperti ini. Ini disebut juga cacat mata tua ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai oleh mata-mata yang cacat ya. Nah, ini standarnya ke 25. Ada yang 20 sampai 30, ada yang 25, ada yang 30. Nah, nanti kalau pengaplikasiannya itu bergantung pada soal atau pada keadaan. Ya. Saya ngambil standar 25 ya. Nah, jadi ketika mata normal melihat normal 25 titik dekatnya, ya, atau di sini juga punctum proximum, ya, ini punctum remotum, ya. Nah, kemudian orang mengamati objek dengan akomodasi, akomodasi itu berarti proses menebal atau menipisnya lensa mata untuk berjas penglihatan. Nah, tetapi untuk mata yang tidak normal, rabun jauh, rabun dekat, dan cacat tua itu tidak mampu menebal atau menipisnya lensanya ya, secara normal itu harus dipakai alat bantu ya. Nanti standar ke 25 ya, jadi semua objek akan jelas terlihat pada jarak 25 untuk mengambil standar ke mata normal. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, ini saya tampilkan kacamata dan mata ya, saya ambil dari Wikihome ya, wikiho.com ya. Oke. Nah, sekarang standar penglihatannya itu dari 25 ya. Kemudian kita pakai persamaan lensa
yaitu 1 per S ditambah 1 per S aksen, itu sama dengan 1 per F ya. Ya. Kemudian kekuatan lensa sendiri itu 100 per F ya. 100 per F atau 1 per F dioptri nanti. Nah, ini standarnya kemana? Standarnya adalah ke 25 ya. 25. Kemudian karena objek-objek yang dilihat oleh orang ya, itu maya ketika memakai kacamata, maka ini pas di titik dekat matanya, bayangannya jatuh di titik dekat matanya ya. Oke. Nah ini berarti 1 per F ya. Oke. Negatif itu maya ya. Nah ini penyebutnya ke sini N kali 25, kemudian ini 25 kali N dibagi dengan 25 ya, itu berarti N ya. N, kemudian 25 kali N dibagi N itu hasilnya 25, itu sama dengan 1 per F. Maka nilai dari 1 per F sama dengan, ya, boleh ditulis lagi, N dikurangi 25 ya. Nah, di sini N dikurangi 25 per N kalikan 25. Nah, masuk ke sini P sama dengan 100 per F ya. Atau di sini 100 kalikan 1 per F ya. Nah, sedangkan 1 per F di sini kan ini. Nah, berarti masukkan ke sini P sama dengan 100 kurung N dikurangi 25 ya. Nah, ya. N dikurangi 25 ya. N dikurangi 25 dibagi dengan N kalikan 25 ya. Tutup ya. Ini cara dengan ini ya. Nah hasilnya nanti V sama dengan 4 ya, kurung. Nah ini rumus ya. N dikurangi 25 per N ya gitu. Nah ini satuannya nanti dioptri ya. Dioptri. Nah N adalah titik dekat mata. N titik dekat. Titik dekat mata. Nah, matanya mata yang tidak normal ya. Ini misalkan 25, 25, 30, 40, 15, 10 sampai seterusnya. Oke. Jadi nanti persamaannya adalah V sama dengan 4 kurung N dikurangi 25 per N ya. Nah, rumus ini kita aplikasikan ke persamaan atau ke pemecahan masalah. Oke, lanjut. Nomor 1, seseorang tidak bisa membaca lebih dari 10 cm. Nah, itu berarti titik dekatnya ya. Titik dekatnya N ya. Itu 10 cm ya. Nah, pertanyaannya tentukan kekuatan kacamata yang harus dipakai supaya dapat membaca dengan jelas seperti orang normal. Nah, oke, boleh langsung aja ke sini. P sama dengan 4 kurung N min 25 ya per N. Nah, tinggal masukkan ini tinggal 4 kurung nih. Ini 10 dikurangi 25 ya. Dibagi dengan 10 ya. Hasilnya nanti 4 kurung ya. Ini min 15 ini 10 ya. Ya. 10 dikurangi 25 itu minus 15 dibagi 10 1,5. Nah, 1,5 ya. Kalikan 4 ya. Berarti 6 ya. Minus 6 dioptri ya. Oke, minus 6 dioptri gitu. Gampang ya. Itu untuk soal nomor 1. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 2. Nah, ini disebutkan ya, seorang seorang anak titik dekatnya 50 cm, tentukan kekuatan kacamata yang harus digunakan ya. Bukan digunakan agar dapat mengamati benda dengan normal ya. Ini sama seperti yang tadi. Sama seperti yang tadi ya, bahwa N itu untuk anak ini ya, ini 50 cm. Nah, kekuatannya berapa sih? Nah, kita pakai yang ini, sama seperti yang tadi. Berarti 4 kurung ya, N dikurangi 25 dibagi dengan N. Tutup ya. Nah, kemudian di sini 4. Nah, ya.
ini 20, bukan 50 ya, 50, ini 50 dikurangi 25 ya. Oke, maka 4. Nah, ini berarti 25 per 50 ya. Nah, ini setengah ya. Setengah. Setengah kalikan 4 ini berarti 2 dioptri ya. 2 dioptri gitu. Nah, itu gampang ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Gampang nih soalnya nih. Nah, yang susah nanti loop ya. Nah, soal nomor 3. Seorang tidak dapat melihat tulisan pada jilid buku lebih dari 40 ya. Jadi nanti kalau digeserkan digeserkan lebih ke 40 itu tidak akan bisa terbaca. Ya, ngerti nggak? Itu tetap titik dekat. Tentukan kekuatan kacamata. Nah, yang harus dipakai supaya dapat melihat dengan normal. Sama seperti yang tadi ini. Nah, ini N-nya 40 ya. 40 cm. Nah, pakai ini B-nya berapa? P sama dengan 4 dalam kurung ya. N dikurangi 25 ya. Dibagi dengan N. Oke, 4. Nah, ini berarti 40 ya. Kemudian di sini 40 dikurangi 25. Ya. Ya. Ini berarti coret aja dengan ini. Ini. Ya. Ini 40 dikurangi 25 kan berarti 15. Nah, 15 per 10. Nah. Jadi nanti kekuatannya itu 1,5 dioptri. Ya. D. Ya. 1,5 dioptri. Ya. Itu cara menghitungnya. Ya. Gampang ya. Nah, berarti ambil kesimpulan bahwa kalau standar penglihatannya 25 atau punktum proksimumnya atau N-nya itu 25, maka kalau kurang dari 25 itu pasti negatif kacamatanya ya. Nah, sedangkan kalau lebih dari 25 itu kacamatanya positif. Seperti usia-usia 40 itu berarti kebanyakan plus ya. 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 Kalau usia-usia remaja atau di bawah 40 biasanya itu minus ya. Ya. Nanti berubah. Ya. Apa bisa disembuhkan? Kemungkinan juga bisa ya. Lanjut ke pembahasan. Oke, soal nomor 4. Seseorang anak atau seorang anak menggunakan kacamata minus 2 dioptri. Tentukan titik dekat mata anak tersebut. Oke. Nah, ini justru diketahui titik apa bukan titik. Diketahui kekuatan kacamatanya. Kalau misalkan seseorang itu nanya, kamu minus berapa sih? Dia jawab misalkan saya minus 2. Nah, maksudnya minus 2 itu minus 2 dioptri. Nah, jadi nanti di sini P minus 2 dioptri ya. Sedangkan ditanyakan berapa sih titik dekatnya. Ya. Nah, tinggal P sama dengan 4 kurung N min 25 ya dibagi dengan N. Ya. Ya. Ininya 2 minus ini 4 ya. N dikurangi 25 dibagi N ya. Kiri kanan kan ini harus boleh berarti ya. Berarti minus N sama dengan ini 2 ya. Masukkan ke dalam 2N min 50 ya. Oke, gitu ya. Min 50. Jadi ini 2 kali N, 2N, 2 kali minus 25 kan berarti min 50. Pindahkan ya. Berarti 3N sama dengan minus 50 ya. Plus bukan? Ya, plus. Jadi plus semua ya. Nah, ntar saya hapus. Oke. Nah, nanti titik dekat orang itu adalah anak itu adalah 50 per 3. 50 per 3 cm ya. Gitu. Kenapa sih cm ya? Karena ini N-nya dinyatakan dalam cm itu. Ya, tidak meter. Ya, itu soal nomor 4. Ya, mudah-mudahan dengan tampilnya 4 soal ini kalian itu memahami bagaimana cara menghitung apa kacamata ya, plus atau minusnya ya. Kemudian cara menghitung berapa titik dekat orang atau anak yang menggunakan kacamata minus 2, plus 2 gitu ya. Atau selanjutnya berapa gitu ya. Mudah-mudahan lebih memahami dan mengerti serta mampu mengaplikasikan konsep lagi
untuk mengerjakan soal atau memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan mata. Ya. Oke. Next video kita akan membahas tentang loop atau kaca pembesar. Nah, di sini kita akan membahas materi yang lebih meningkat lagi levelnya. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan membahasnya walaupun dengan sederhana, dengan harapan walaupun dengan sederhana kalian mampu memahami dan mengaplikasikannya ke dalam perhitungan atau pemecahan masalah sehari-hari.